cara melatih berpikir kritis. Kunci menjadi individu yang tangguh di era informasi. Di tengah derasnya arus informasi di era digital ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Informasi datang dari berbagai arah, media sosial, berita daring, forum diskusi, hingga percakapan sehari-hari. Namun, tidak semua informasi itu benar, relevan, atau penting. Tanpa kemampuan untuk menyaring, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara objektif, kita mudah terjebak dalam hoaks, manipulasi opini, atau keputusan yang salah. Maka dari itu, berpikir kritis adalah senjata utama untuk bertahan dan berkembang dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berpikir kritis bukanlah bakat bawaan, melainkan kemampuan yang bisa dan perlu dilatih. Layaknya otot, semakin sering digunakan, semakin kuat ia berkembang. Artikel ini akan mengulas berbagai cara efektif melatih berpikir kritis agar kita mampu menjadi pribadi yang rasional, logis, dan mampu melihat dunia dengan lebih jernih. 1. Pahami apa itu berpikir kritis. Sebelum masuk ke cara-cara melatihnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses mental untuk secara aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi. Tujuannya adalah membentuk penilaian yang masuk akal dan beralasan. Orang yang berpikir kritis tidak langsung percaya pada informasi yang diterimanya. Ia akan bertanya, mengumpulkan bukti, membandingkan sumber, hingga akhirnya mengambil kesimpulan yang rasional. Kemampuan ini menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bertindak. 2. Ajukan pertanyaan, jangan asal terima jawaban. Langkah pertama dalam melatih berpikir kritis adalah berani bertanya. Bukan sekadar bertanya untuk tahu, tapi bertanya untuk menguji dan memahami. Pertanyaan seperti, apakah informasi ini logis? Apa bukti yang mendukungnya? Siapa yang mengatakannya dan apa kepentingannya? Apakah ada sudut pandang lain? Dengan bertanya secara mendalam, kita melatih otak untuk tidak mudah menerima informasi mentah-mentah. Kita juga jadi lebih peka terhadap bias, manipulasi, dan kesalahan logika dalam berbagai pernyataan atau argumen. 3. Baca dari berbagai sumber dan perspektif. Salah satu perangkap terbesar dalam berpikir adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung pendapat kita sendiri. Untuk menghindari hal ini, kita harus membiasakan diri membaca dari berbagai sumber dan sudut pandang, termasuk yang bertentangan dengan keyakinan pribadi. Misalnya, jika kita tertarik pada isu perubahan iklim, jangan hanya membaca artikel dari satu organisasi lingkungan. Baca juga pendapat para ilmuwan, ekonom, bahkan pihak industri. Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh dan tidak terjebak pada narasi tunggal. Belajar menganalisis argumen. Setiap argumen terdiri dari klaim dan alasan. Untuk melatih berpikir kritis, kita perlu membiasakan diri memeriksa apakah alasan yang diberikan memang mendukung klaim tersebut. Misalnya, jika seseorang berkata, media sosial merusak generasi muda karena mereka jadi malas belajar, kita perlu bertanya, apakah ada data yang menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial dan penurunan semangat belajar? Apakah faktor lain sudah diperhitungkan? Apakah pernyataan ini berlaku untuk semua orang atau hanya sebagian? Kemampuan untuk mengurai argumen menjadi elemen-elemen logis akan membantu kita menilai kualitasnya secara objektif. 5. Latih kemampuan berdebat dan berdiskusi. Berdebat yang sehat adalah cara yang sangat baik untuk mengasah berpikir kritis. Dalam debat, kita dipaksa untuk menyusun argumen, mempertahankan pendapat, dan merespons pandangan yang berbeda. Proses ini melatih otak untuk berpikir cepat, logis, dan sistematis. Namun, penting untuk membedakan antara debat yang sehat dan perdebatan emosional. Tujuan dari debat kritis adalah mencari kebenaran dan memahami lebih dalam,
bukan menang-menangan. Diskusi dengan orang yang berbeda latar belakang juga memperkaya perspektif dan membuka wawasan baru. 6. Praktikan menulis esai atau jurnal reflektif menulis adalah latihan berpikir yang sangat efektif. Ketika kita menulis, otak dipaksa untuk merangkai ide secara runtut dan logis. Menulis esai, opini, atau jurnal reflektif membantu kita menyusun argumen, mencari bukti pendukung, dan mengevaluasi sudut pandang secara mendalam. Luangkan waktu setiap minggu untuk menulis tentang suatu isu yang sedang hangat. Tantang diri untuk menjelaskan apa pendapatmu, kenapa kamu berpikir demikian, dan apakah ada kelemahan dalam argumenmu. Ini akan membentuk kebiasaan berpikir mendalam dan tidak sembarangan. 7. Kenali dan hindari kesalahan logika, logical fallacies. Kesalahan logika seringkali menjadi penghalang berpikir kritis. Contohnya, ad hominem, menyerang orangnya, bukan argumennya. Strawman, mendistorsi argumen lawan agar mudah diserang. Bandwagon, menganggap sesuatu benar karena banyak orang percaya. False dilemma, hanya memberi dua pilihan padahal ada alternatif lain. Dengan mengenali pola-pola ini, kita bisa menghindarinya dalam berpikir dan membedah argumen orang lain dengan lebih tajam. 8. Gunakan teknik Six Thinking Hats. Metode ini dikembangkan oleh Edward de Bono dan melibatkan 6 topi berpikir dengan warna berbeda, masing-masing mewakili cara berpikir tertentu. Putih, fokus pada data dan fakta. Merah, mengekspresikan perasaan dan intuisi. Hitam, berpikir kritis terhadap risiko dan kelemahan. Kuning, melihat sisi positif dan manfaat. Hijau, kreatif, mencari solusi alternatif. Biru, mengatur proses berpikir. Dengan melatih diri berpikir dari berbagai sudut ini, kita bisa menghindari pola pikir tunggal dan menjadi lebih fleksibel dalam analisis. 9. Bersikap terbuka terhadap koreksi. Berpikir kritis juga berarti bersikap rendah hati. Menyadari bahwa kita bisa salah. Banyak orang enggan dikritik karena merasa itu merendahkan. Padahal, koreksi dan masukan adalah bahan bakar utama perkembangan intelektual. Buka ruang bagi orang lain untuk menantang argumen kita. Dengarkan dengan saksama, dan jika memang salah, jangan malu untuk mengubah pendapat. Proses ini adalah bagian penting dari pembelajaran dan kematangan berpikir. 10. Berlatih konsisten dan sabar. Berpikir kritis bukanlah hasil dari satu malam, ia tumbuh perlahan melalui latihan harian. Bacalah buku-buku filsafat, logika, dan sains, tonton diskusi intelektual, ikuti komunitas pemikir, dan terus tantang diri untuk tidak puas pada jawaban instan. Ketika kita terus melatihnya, berpikir kritis akan menjadi kebiasaan otomatis yang memperkaya setiap aspek hidup. Dari memilih karier, memutuskan pasangan hidup, hingga menanggapi isu sosial. Kesimpulan berpikir kritis adalah pondasi dari kecerdasan sejati. Ia melatih kita untuk tidak hanya tahu tetapi juga paham. Tidak hanya pintar tetapi juga bijaksana. Di era di mana informasi bisa dengan mudah dimanipulasi, kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam adalah pelindung terbaik dari kebodohan massal. Dengan bertanya, membaca dari berbagai sumber, menulis, berdiskusi, serta menghindari kesalahan logika, kita melatih otak untuk menjadi alat yang tajam dan andal. Dan yang terpenting, kita tumbuh menjadi individu yang tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan dunia. Terima kasih karena sudah menonton. Salam.